Saya lagi coba mengingat, cuman masih buntu. Karena saya ingat saya nggak pernah punya masalah ya menurut saya. Nggak tahu kalau orang lain yang punya masalah sama saya. Kalaupun ada masalah, nampak kerjaan pasti saya harus selesaikan dengan baik kan. Iya betul Pak. Saya tahu Bapak bagaimana Bapak menghadapi masalah. Wah, kesempatan gue ini. Ambil aja kali ya. Ya selembar dua lembar sih kayaknya nggak akan ketahuan. Yud, Yuda, Iya Pak, ya Pak. Ya Pak. apa kerusakannya Yuda? Ini itu Pak. Elektriknya aja sih Pak. Yaudah, kasih. Hampir aja gua ketahuan. Untung aja belum gua ambil. Kayaknya jangan gegabah deh. Gua kan masih baru diterima. Masih dalam pantauan pasti. Ini sepertinya udah jam pulang sekolah. Mudah-mudahan bisa ketemu Rena. Pak Nino? Oh, Bu Sarah. Oh, anaknya sekolah di sini juga? Iya, dia baru masuk. Pak Nino mau jemput Rena ya? Iya. Hai, apa kabar? Siapa namanya? Diandra. Diandra. Gak nyangka ya ternyata anak kita satu sekolah. Iya. Ma, ayo kita pulang yuk. Diandra? Maaf ya Pak Nino, saya duluan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa, Rena. Kamu tumben ada di sini? Ya aku kangen sama Rena, makanya aku datang ke sini. Terus kamu ngapain di sini? Sama, kangen juga sama Rena, pengen lihat Rena. Dia kan mantan istrinya Nino. Tapi kenapa masih deket sama Nino? Kelihatannya Nino sama dia terlihat cukup dekat dan akrab. Apa mungkin Nino belum bisa move on ya dari dia? Diandra sayang, kamu tuh kenapa sih? Kok gak sopan gitu sama Miss Ayu? Mama kan gak pernah ngajarin kamu kayak begitu. Terus kamu juga bikin Rena sedih. Kalungnya putus gara-gara kamu. Mama, apa sih? Terus aja belain si Reina. Yaudah sekarang kita pulang aja ya. Sayang. Aku gak nyangka. Ternyata Diandra satu kelas sama Reina. Kenapa sih? Diandra bisa satu sekolah. Bahkan satu kelas sama Reina. Aku jadi makin terpojok karena harus selalu menghadapi mereka. Aku harus cari cara agar hidup aku kembali tenang. Aku gak mau dikejar-kejar perasaan bersalah. Padahal kan aku gak melakukan apapun yang salah. Rena gak dijemput. Kalau gak dijemput, Om baik antar ya. Kamu diizin sama Al? Gak usah Om,
Om lihat Suspirna nggak? Itu dia, dari tadi nggak kelihatan. Kamu yang nganterin? Enggak, aku cuma kesini aja pengen ngeliat Reina. Gemoy! Gemoy! Oh, itu ada. Maaf ya, tadi Ncus ke toilet. Lama, agak ngantri soalnya. Aku pulang dulu ya, Om. Ya udah, berarti Om baik nganter. Gak usah, Om. Aku sama Susmina sama Tante Frozen aja. Ya udah, kalau gitu hati-hati. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Yuk, kita pulang. Ya. Tungguin tantenya. Tolong jaga Rena ya. Hati. Kita tunggu Tante Frozen. Silakan. Sini, Mir. Ya. Kayaknya memang masih butuh waktu untuk bisa dekat dengan Rena. Tapi nggak boleh nyerah. Mudah-mudahan Allah ngasih kesempatan buat bisa dekat lagi dengan Rena. Askara, kamu di mana sih? Kok nggak pulang-pulang? Meski tiap ngelihat foto kamu itu, meski nggak bisa tahu nahan nggak nangis. Ini belum ada yang ngasih tahu Miss Kiki lagi siapa yang udah pernah ngeliat kamu di luar sana. Kok tanggapannya pada kayak gini sih? Bukannya malah ngasih info. Ih, segala obat, kasur, opo lagi. Promo-promo di sini orang udah tahu ini video lagi nyariin Nana. Lu berdua bukannya nyapu yang bener lu. Liatin apa sih? Lagi pada ngapain sih? Itu Mbak Kiki. Mbak Kiki. Sedih banget kayaknya. Wah, jangan-jangan dia lagi nangis di sana tuh. Lagi kepikiran Askara. Dia lagi nangis. Baru kata gue baru ngomong begitu. Ah, udah gue samperin lah. Yuk, kita lihat nih. Templon, nangis. Siang bolong begini nangis. Pasti lagi mikirin Askara ya. Iya Mbak Mirna. Kiki tuh kayak gimana ya? Batin Kiki tuh kayak nggak kuat gitu loh ngelihat rumah ini. Udah Askara belum ketemu sampai detik ini. Terus tiap kali Kiki bersih-bersih, ngelihat di semua sudut rumah, Kiki ingetnya tuh Askara, Mbak Andin. Mbak Kiki, sebenarnya bukan cuma Mbak yang sedih. Kita juga di sini semuanya sedih karena kehilangan Den Askara. Bukan cuma Mbak. Kita semua sedih tau, Ki. Apalagi sejak gak ada Andin juga tahu diri gue gimana kan. Cuma Kiki nggak bisa Mbak kalau kayak gini terus. Bisa mati berdiri Kiki kalau kayak gini ngelihat dalam rumah kondisinya kayak gini. Askara nggak ada, Mbak Andin nggak ada. Ayang Kiki, tolong jelasin pelan-pelan ngapa biar Uya paham. Kenapa Ayang Kiki bisa jadi mati berdiri? Kiki mau resign, Mbak. Urusan lo gimana nih maksud lo? Pulang kampung gitu? Ya jangan dong. Ntar gue kerja sama apa di mari. Betul Ayang Kiki. Kalau Ayang Kiki resign, siapa yang paling patah hati? Uya. Kemana Uya mencari belahan hati Uya? Iya Mbak, sebaiknya Mbak Kiki sabar. Lagi pula Pak Bos kan masih terus cari Den Askara. Sekarang kita bantu doa aja, semoga Den Askara cepat ketemu. Iya bener kayak begitu Ki. Lagi pula lo di kampung ngapain? Mau ngaun kebo lo di sono? Gak usah, udah di mari aja. Ya kalau ada kebo ya kebo, kalau ada sapi ya sapi, kalau ada kambing ya kambing, Mbak. Pokoknya Kiki mau kerja di kampung aja. Kiki nggak mau di sini, nggak kuat Kiki Mbak, beneran. Sama di mari aja ya. Bener Mbak, bisa calling Nggak apa-apa Mbak.
pokoknya Kiki mau pulang kampung aja. Kiki nggak bisa di sini meskipun nanti di kampung Kiki bau sapi, kambing, kebo. Daripada Kiki di sini harus ingat Askara sama Mbak Andin. Pokoknya keputusan Kiki bulat kalau Kiki mau resign. Udah, itu Jangan, keputusan Ayang Kiki, Kiki. Mbak. Ya, nggak Kalau bisa. yang Kiki ngangon kebo, Uya ngangon siapa? Aduh. Bebek. Aduh. Ayang Kiki. Nyam ini. Udah, udah. Ayang Kiki. Gua lapor ke Bu Bos dulu dah. Udah. Iya Mbak, iya. Ya. Lu bayangin deh tuh bau kambing, bau sapi, bau ampun kebo dah. lu. Mbak Kiki uninya kecil, bawa kebo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sa. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, saya baik-baik aja, Kobi. Kamu lagi bohongin diri kamu sendiri kan? Maksud kamu? Ya kamu kan bilangnya kamu baik-baik aja. Tapi kamu sebenarnya lagi nggak baik-baik aja kan? Kamu pasti lagi mikirin Andin terus. Sa, kalau kamu lagi merasa berat, kamu lagi merasa sedih, dan kamu butuh teman untuk bicara, saya akan selalu ada buat kamu, Sa. Kita sahabat kan? Karena seorang sahabat itu bisa berbagi apapun. Abi ada benarnya juga. Gue emang masih belum bisa baik-baik aja. Gue emang butuh teman buat ngobrol. Sa, kamu ketemu? Saya siap untuk dengerin obrolan kamu apa aja. Boleh. Kapan? Mau sekarang? Nanti saya tinggal share lokasinya. Oke. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Sa? Aku mau pergi dulu ketemu Abi. Ya udah, daripada kamu di rumah terus kan, malah jadi sedih, suntuk. Iya, jalan-jalan lah. Oh, senang-senang lihat suasana baru. Ya. Ya udah aku jalan ya, Pak. Ya, hati-hati ya sayang. Ya. Salam buat Abi ya, dari Papa dan Mama. Ya nanti aku sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan-pelan ya. Iya, Pak. Ini berarti selain informasi dari supir truk yang tadi, kita belum punya informasi yang valid lagi ya? Iya betul Pak. Apalagi setelah rekaman CCTV itu gagal kita dapatkan Pak. Tapi maaf Pak, apakah dengan petunjuk sesedikit itu memangnya bisa kita manfaatkan Pak untuk petunjuk lainnya? Jujur kalau kamu tanya begitu buntu saya. Pikiran saya masih kepecahan. Saya mencoba untuk mengingat saya pernah punya masalah dengan siapa. Khususnya kalau dibilang yang membawa mobil itu perempuan kan. Dengan perempuan siapa saya pernah punya masalah. Apakah klien, partner bisnis, atau lawan bisnis, atau teman kuliah saya. Saya lagi coba mengingat, cuman masih buntu. Karena saya ingat saya nggak pernah punya masalah ya menurut saya. Nggak tahu kalau orang lain yang punya masalah sama saya. Kalaupun ada masalah, nampak kerjaan pasti saya harus selesaikan dengan baik kan? Iya betul Pak. Saya tahu Bapak bagaimana Bapak menghadapi masalah sejauh ini. Ini juga ada kemungkinan lain soalnya.